80% orang hanya fokus kerja keras, tapi melupakan kekuatan spiritual. Padahal ini kuncinya. Kita hidup di zaman yang membuat orang percaya bahwa keberhasilan ditentukan oleh kerja keras, waktu panjang, dan pengorbanan tanpa henti. Orang bangun pagi, berangkat sebelum matahari naik, pulang ketika langit sudah gelap, merasa bangga karena bisa berkata, "Aku sibuk." Padahal, sibuk bukan selalu berarti tumbuh, kadang justru berarti kehilangan arah. Kita sering mengira bahwa energi terbesar manusia hanya ada di tubuh dan pikiran, padahal ada satu sumber daya yang lebih halus, lebih kuat, dan sering diabaikan, yaitu kekuatan spiritual. Bukan agama, bukan ritual, tapi kesadaran batin yang menyatu dengan tindakan. Dan inilah yang hilang pada 80% manusia modern. Mereka berlari cepat, tapi tidak tahu kemana arah. Mereka bekerja keras, tapi tidak sadar dari mana energi bekerja itu berasal. Mereka ingin kaya, tapi tidak sadar bahwa kekayaan sejati tidak datang hanya dari hasil, melainkan dari vibrasi batin yang menciptakan hasil itu. 1. Kerja keras tanpa kesadaran itu sama dengan mesin tanpa arah. Kerja keras itu baik, tapi kerja keras tanpa kesadaran spiritual hanyalah gerakan kosong. Bayangkan mobil yang mesinnya menyala, tapi rem tangannya tidak dilepas. Suara bising, bensin habis, tapi mobil tetap di tempat yang sama. Itulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka bekerja siang malam, tapi di dalam hati ada perasaan hampa. Mereka mencapai sesuatu, tapi cepat kehilangan makna. Itu karena energi mereka hanya keluar, tidak pernah kembali ke pusat. Dan pusat itu adalah kesadaran spiritual. Dan sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan logika dan tenaga fisik tanpa menyeimbangkan batin akan cepat kehabisan tenaga. Dia terjebak dalam lingkaran overthinking dan kelelahan. Kerja kerasnya berubah jadi beban, bukan jalan pembebasan. Kerja keras yang benar bukan sekadar banyak gerak, tapi gerak yang sadar. Kesadaran itulah bahan bakar sejati. Karena kalau batinmu tidak tenang, kerja kerasmu tidak akan menghasilkan resonansi yang kuat. Hasilnya akan mentok di level fisik, tidak menembus realitas yang lebih dalam. 2. Alam semesta tidak menjawab usaha, tapi frekuensi. Banyak orang tidak sadar bahwa hidup ini bukan sekadar logika sebab akibat, tapi tentang resonansi. Dunia fisik memang mengikuti hukum kerja keras, tapi dunia batin mengikuti hukum energi. Dan anehnya, dunia batinlah yang lebih dulu menentukan dunia fisik. Kalau kamu bekerja keras, tapi vibrasimu rendah, hasilmu akan tetap berat, karena energi yang kamu pancarkan adalah energi keterpaksaan, bukan kekuatan. Tapi ketika kamu bekerja dengan batin yang tenang, rasa syukur yang tulus, dan keyakinan bahwa hidup berpihak padamu, maka frekuensi itu mengubah cara semesta meresponsmu. Hidup selalu menyesuaikan diri dengan getaran batinmu. Jika kamu bekerja keras dengan pikiran takut gagal, maka yang kamu tarik adalah situasi yang terus membuktikan diri. Tapi, kalau kamu bekerja dengan keyakinan bahwa segala hal sudah berpihak padamu, semesta akan memfasilitasi itu dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan logika. Maka, sebelum bekerja keras, pastikan frekuensimu bersih. Pastikan niatmu bukan karena ingin membuktikan,
tapi karena ingin berkontribusi. Karena semesta tidak mendengar kata-kata, dia mendengarkan energi. 3. Ketika batinmu rusak, usahamu kehilangan daya cipta. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena batinnya lelah. Mereka sudah berjuang, tapi energi dalam dirinya bocor terus. Mereka menyimpan dendam, iri, rasa bersalah, dan beban masa lalu. Dan tanpa disadari, itu semua menghalangi daya cipta dari usaha mereka. Kekuatan spiritual sejati muncul dari batin yang bersih. Bukan berarti kamu harus sempurna, tapi kamu sadar pada luka yang kamu bawa, dan kamu tidak biarkan luka itu mengendalikanmu. Karena kalau batinmu penuh racun, setiap tindakanmu akan beraroma kegelisahan. Orang lain bisa merasakannya, bahkan tanpa kamu bicara. Jadi, sebelum kamu menambah jam kerja, tambahlah waktu untuk menyembuhkan batinmu. Karena kalau fondasi dalam dirimu rapuh, semua kerja kerasmu akan mudah runtuh. Tapi kalau batinmu kokoh, maka semua usaha akan berbuah lebih cepat karena semesta tidak perlu melawan energimu sendiri. 4. Logika mendorong, spirit menuntun. Logika itu seperti kemudi mobil, sementara spirit adalah peta di dalam dirimu. Dua-duanya penting, tapi banyak orang hanya mengandalkan kemudi tanpa tahu arah. Akhirnya mereka terus belok, tapi tidak pernah sampai. Itulah yang terjadi saat kerja keras kehilangan arah batin. Jika kamu bekerja hanya dengan logika, kamu akan sibuk mencari peluang. Tapi jika kamu bekerja dengan spirit, peluang akan datang sendiri karena kamu memancarkan frekuensi yang tepat. Itulah rahasia yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Bukan mereka yang kejar rejeki, tapi mereka yang menciptakan medan energi yang menarik rejeki. Dan medan itu tidak dibangun dari strategi semata, tapi dari batin yang bersih, fokus, dan penuh makna. 5. Rejeki bukan hasil, tapi resonansi. Rejeki bukan hanya uang yang masuk. Rejeki adalah energi yang selaras dengan jalan hidupmu. Kalau kamu kerja keras tapi selalu merasa lelah, itu tanda kamu sedang melawan arus batinmu sendiri. Kamu bekerja bukan dari cinta, tapi dari ketakutan. Dan disitulah aliran rejeki sering tersumbat. Rejeki tidak butuh dikejar, dia butuh disambut. Dan kamu hanya bisa menyambutnya kalau frekuensimu cocok dengannya. Itulah sebabnya banyak guru spiritual berbicara tentang energi penerimaan, bukan pasrah dalam arti malas, tapi pasrah dalam arti percaya. Percaya bahwa setelah kamu berbuat yang terbaik, semesta akan menyesuaikan sisanya. Spiritualitas mengajarkanmu untuk bekerja dengan rasa cukup. Karena rasa cukup bukan tanda menyerah, tapi tanda kamu sudah terhubung dengan sumber yang memberi tanpa batas. Dan dari rasa cukup itulah justru datang kelimpahan yang lebih besar. Karena orang yang merasa cukup akan memberi, dan orang yang memberi akan menerima lebih banyak tanpa memintanya. 6. Kesadaran batin adalah kompas rejeki. Ada kalimat sederhana tapi dalam maknanya. Rejeki itu datang ke orang yang selaras dengan dirinya sendiri, bukan ke orang yang paling sibuk, tapi ke orang yang paling selaras. Ketika kamu kehilangan arah hidup, biasanya bukan karena kamu tidak tahu harus melakukan apa, tapi karena kamu tidak tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu sudah terlanjur memakai topeng yang dibentuk oleh tekanan sosial. Kamu bekerja bukan untuk ekspansi diri,
tapi untuk pembuktian. Dan disitulah spiritualitas jadi kabur. Banyak orang kehilangan arah karena meniru jalan orang lain, padahal setiap orang punya blueprint spiritual sendiri. Itulah kenapa ada orang yang cocok jadi pengusaha, ada yang cocok jadi seniman, ada yang cocok jadi pemimpin. Semua punya medan energi berbeda. Dan ketika kamu menyadari medanmu, maka rezekimu tidak perlu dikejar karena dia datang ke tempat di mana kamu berada. Jadi, jangan lagi bekerja hanya untuk membuktikan, bekerjalah untuk menyadari. Karena ketika kesadaran batinmu tumbuh, arah hidupmu juga ikut terbuka. 7. Disiplin spiritual, bukan ritual. Banyak orang salah paham tentang spiritualitas. Mereka mengira spiritual berarti rajin berdoa, rajin ikut kegiatan keagamaan, atau punya rutinitas yang penuh simbol. Padahal, spiritualitas sejati bukan diukur dari ritual, tapi dari keterhubunganmu dengan kesadaran tertinggi dalam dirimu sendiri. Disiplin spiritual bukan berarti kamu harus hidup seperti pertapa. Disiplin spiritual berarti kamu hidup dengan kesadaran penuh dalam setiap tindakan. Kamu sadar kenapa kamu bicara, kenapa kamu bekerja, kenapa kamu mengambil keputusan. Tidak reaktif, tidak asal menuruti emosi, dan tidak dikendalikan oleh dorongan dunia luar. Itulah bedanya orang yang hidup dari reaksi dengan orang yang hidup dari kesadaran. Orang yang hidup dari reaksi butuh dunia luar untuk menentukan perasaannya. Kalau orang lain menghina, dia marah. Kalau dipuji, dia senang. Tapi orang yang hidup dari kesadaran tetap stabil. Dia bisa menatap kesulitan dengan tenang, karena dia tahu bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan batin untuk menumbuhkan dirinya. Disiplin spiritual bukan tentang seberapa sering kamu duduk diam memejamkan mata, tapi seberapa sering kamu bisa menjaga batinmu tetap jernih saat dunia berisik. Itu artinya kamu bisa tetap tenang meski gagal, kamu bisa tetap rendah hati meski berhasil, dan kamu bisa tetap berbuat baik tanpa pamrih meski tidak ada yang melihat. Itulah bentuk tertinggi dari kekuatan spiritual, bukan di kata-kata, tapi di energi ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Di titik itu, kamu tidak lagi dikuasai oleh dunia. Kamu tidak terpengaruh oleh situasi. Kamu tidak butuh pengakuan untuk merasa bernilai. Dan ironisnya, ketika kamu sampai di sana, justru dunia mulai mengakuimu tanpa kamu minta. Itulah paradoks kehidupan spiritual. Ketika kamu berhenti mencari, justru kamu menemukan. Disiplin spiritual artinya menjaga inner order di tengah outer chaos. Itulah kenapa orang dengan kedalaman batin jarang terguncang, karena dia sudah berdiri di tanah yang tidak bisa diguncang. 8. Energi spiritual mempercepat jalanmu. Ada titik dalam hidup di mana kamu akan sadar bahwa kerja keras bukan lagi soal banyaknya waktu yang kamu habiskan, tapi seberapa murni energi yang kamu pancarkan. Energi spiritual membuat kerja kerasmu punya daya lipat. Kalau kamu bekerja dengan ego, hasilnya 1:1. Tapi, kalau kamu bekerja dengan batin yang selaras, hasilnya bisa 1:10. Itu karena energi spiritual menciptakan momentum tak terlihat. Kamu seperti menarik dukungan dari semesta, dari orang-orang yang tepat, dari situasi yang seolah kebetulan, tapi selalu datang pada waktu yang pas. Orang menyebutnya keberuntungan, tapi itu bukan keberuntungan. Itu adalah sinkronisasi antara tindakan dan vibrasi batin. Bayangkan, kamu menanam benih di tanah subur dan disirami cahaya matahari yang cukup. Itulah kerja keras yang disertai spiritualitas.
Sementara orang yang hanya kerja keras tanpa batin seperti menanam benih di tanah tandus. Dia tetap menanam, tapi tidak ada kehidupan yang tumbuh di sana. Energi spiritual tidak datang dari motivasi tinggi, tapi dari ketenangan dalam tindakan. Bukan dari api semangat, tapi dari keseimbangan antara api dan air di dalam dirimu. Kamu tetap berani, tapi tidak terburu-buru. Kamu tetap fokus, tapi tidak kaku. Kamu tetap ambisius, tapi tidak kehilangan sisi manusiawimu. Itulah kenapa orang dengan kekuatan spiritual terlihat tenang tapi berpengaruh besar. Mereka tidak banyak bicara, tapi setiap perkataannya menggerakkan sesuatu. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tapi kehadirannya memberi arah. Karena mereka sudah menyatu dengan energi kehidupan itu sendiri. Jadi, kalau kamu ingin percepat jalanmu, bukan tambahkan tekanan, tapi tenangkan batinmu. Karena di dalam keheningan, kamu bisa mendengar arahan yang selama ini tenggelam oleh kebisingan pikiran. Itulah titik di mana kerja kerasmu berubah menjadi keajaiban. 80% orang gagal bukan karena malas, tapi karena bekerja tanpa kesadaran spiritual. Mereka terus menambah jam, tapi tidak pernah menambah kedalaman. Mereka mengira lebih keras berarti lebih cepat, padahal kadang justru memperlambat. Karena semakin keras kamu berlari tanpa arah, semakin jauh kamu dari tujuanmu. Hidup yang berhasil bukan hidup yang penuh aktivitas, tapi hidup yang punya harmoni. Antara kerja dan tenang, antara logika dan batin, antara ambisi dan keikhlasan. Itulah keseimbangan yang menciptakan kebijaksanaan sejati. Kalau kamu mulai merasa lelah, bukan berarti kamu kalah. Mungkin kamu hanya perlu berhenti sebentar untuk mendengarkan batinmu. Karena dari sanalah semua arah sejati bermula. Kekuatan spiritual tidak akan membuatmu berhenti bekerja keras, justru membuatmu bekerja dengan kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga setiap usaha punya makna. Dan dari makna itulah muncul kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan, karena kamu sudah tidak berjuang melawan dunia, tapi bekerja bersama semesta. Jadi, jangan hanya sibuk berlari, berhenti sejenak, rasakan nafasmu, dan tanyakan pada batinmu, apa yang sebenarnya ingin aku ciptakan di dunia ini. Karena begitu kamu tahu jawabannya, kerja kerasmu berubah dari kewajiban menjadi panggilan. Dan ketika hidupmu sudah jadi panggilan, maka semua pintu akan terbuka dengan sendirinya. Itulah rahasia yang selama ini dicari banyak orang. Kunci keberhasilan bukan di tangan, tapi di kesadaran. Dan yang melupakan kekuatan spiritual akan terus sibuk di luar, tapi kosong di dalam. Sementara mereka yang menyatu dengan batin akan tetap tenang, dan entah bagaimana, hidup selalu berpihak pada mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.